Selamat pagi kawan-kawan semua, kawan-kawan sinar tani, kawan-kawan Perwatusi. Pagi ini kita sengaja mengundang 2 orang pengurus Perwatusi yang paling aktif ya. Dan saya kira saya akan mulai dengan satu kata-kata bijak ya. Katanya hidup ini ibarat naik sepeda. Supaya kita tetap jalan, supaya kita tetap tidak jatuh, kita harus bergerak, harus mengayuh terus. Nah itu barangkali ide bagaimana kita harus menjaga diri kita supaya tetap sehat dengan jalan olahraga, bergerak. Jadi bergerak tidak hanya olahraga, tetapi juga berpikir ya, melakukan kegiatan-kegiatan spiritual. Jadi hari ini kita mengundang yang pertama Ibu Anita. Ibu Anita itu adalah Ketua Umum Perwatusi. Perwatusi itu perkumpulan warga tulang sehat di Indonesia. Ini sudah kedua kali ya Bu ya, kepengurusannya ya sebagai Ketua Umum ya. 3 kali, lebih kali ya, Masya Allah ya, bukan main. Yang kedua Dr. Ade, selamat datang Dr. Ade. Ini adalah yang sangat berperan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, instruktur yang di atas instruktur barangkali ya, karena instrukturnya biasanya yang lebih junior lagi. Dan Ibu Ade ini melakukan kajian-kajian gerakan seperti apa yang paling pas buat kita. Nah kita yang sudah manula, terutama yang sudah lansia, mempunyai keharusan untuk menjaga diri kita sendiri. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diwakilkan, kita harus melakukannya sendiri. Nah, pertama Ibu Anita. Ibu Anita, selamat datang Bu. Kami ingin dengar cerita bagaimana Perwatusi itu dibangun, kemudian kira-kira sasaran akhirnya itu seperti apa. Baik, terima kasih Pak Mehmet sudah diundang ke podcast ini. Jadi memang Perwatusi ini tadi sudah dikatakan perkumpulan warga tulang sehat Indonesia. Cuman organisasi ini adalah organisasi sosial, nirlaba dan tidak berpolitik, yang peduli akan kesehatan secara umum, khususnya tulang dan penyakit osteoporosis, keropos tulang. Tadi Pak Mehmet mengatakan bagaimana awalnya. Jadi ini adalah sekelompok ibu-ibu yang tadinya olahraga biasa saja, tapi merasa mungkin ada keluhan-keluhan, sehingga pada waktu itu kebetulan Prof. Irhamsyah lagi mau ada penelitian ambil S3-nya mengenai osteoporosis. Jadi mereka mengatakan apakah lebih baik, itu salah satunya foundersnya Prof. Irhamsyah dan Ibu Suparjo Rustam, Ibu Susilo, Ismail Saleh. Jadi mereka mengatakan apakah lebih baik kalau ini dibuat satu perkumpulan, yayasan tadinya awalnya, yayasan tulang sehat Yatusi, dengan nama Yatusi itu 2002. Dan setelah berjalannya waktu, Yatusi ini 2005 berubah menjadi nama perkumpulan warga tulang sehat Indonesia. Itu juga saya belum masuk di sini waktu itu. Saya juga tidak tahu kenapa perubahan itu terjadi, tapi mungkin lebih mudah lah mengelola perkumpulan daripada yayasan. Ya, jadi tidak ada tersangkut dengan pajak apa begitu yang saya dengar. Jadi alhamdulillah sampai sekarang perkumpulan ini berjalan dengan apa yang diinginkan oleh para founders kita, dan semoga saya mengharapkan sasaran kami di Perwatusi adalah 3 klaster dari anak-anak, remaja, ibu-ibu muda, pralansia dan lansia. Jadi juga kami bekerjasama dengan Perosi, Perhimpunan Osteoporosis Indonesia. Dokter Ade ini juga berada di Perosi dan di Perwatusi. Jadi sehingga gerakan-gerakan senam yang sudah dibuat ini adalah sudah dibuat oleh kedokteran olahraga, rehab medik, dua ya. Dan alhamdulillah gerakan-gerakan ini secara baik benar terukun dan ternadu, dan juga
untuk kekuatan jantung dan paru ya dok ya. Ya, itu yang kita rasakan. Nah, sehingga apa yang kita sajikan sekarang, dan Perwatusi juga punya osteodance untuk menyasar anak-anak sekolah, anak-anak muda. Karena image-nya daripada osteoporosis ini kan orang tua. Kalau kita bicara senam osteoporosis, mereka pasti tidak akan mau. Jadi orang tua ya. Orang tua, dia bilang kami belum tua, kami belum bermuslah. Jadi kita ciptakanlah osteodance untuk anak-anak sekolah. Jadi kita bersyukur osteodance juga cukup diminati, dan semoga apa yang kita kerjakan ini bermanfaat. Jadi mereka tidak lagi duduk di kursi ya? Tidak di kursi saja. Dance ya? Iya, dance. Ya, bentuknya dance dan melompat. Iya, catat. Saya mulai tahun 2010 kalau tidak salah ikut di dalam senam Perwatusi untuk pertama kali di Bogor. Di Bogor. Waktu itu tidak terlalu banyak ya. Sekarang kelihatannya berkembangnya luar biasa ya. Di semua provinsi ya udah ada ya. Kita bersyukur, tapi kita terus semangat untuk mengembangkan ke daerah-daerah karena itu sangat penting sekali, sehingga mereka pengetahuan osteoporosis ini dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia, dan meningkatkan, tentunya tujuan kita meningkatkan awareness mereka. Jadi jangan mereka bilang itu penyakit orang tua. Penyakit orang tua ini kan harus kita jaga dari muda ya, sehingga itulah tujuan kita di Perwatusi. Nah, saya lah terutama ya sudah mulai banyak terasa sudah tua ini, dan mungkin Dokter Ade bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi supaya bisa diketahui oleh kawan-kawan kita yang sudah pada tua-tua ini ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi kepada badan kita sesudah kita beranjak tua itu? Ya, terima kasih Pak Mehmet untuk pertanyaannya. Terima kasih juga sudah mengundang kami di sini. Terus terang, manusia itu memang punya siklus juga ya. Jadi ketika usia 20, akhir 20 sampai 30 itu sudah mulai menurun semua fungsi. Ya, semua fungsi sudah mulai menurun, mulai dari jantung, paru sampai kepada muskuloskeletal yang kita cermati dengan tulang, otot, dan itu semua fungsinya menurun, kekuatannya menurun, kepadatannya menurun, sehingga memang dibutuhkanlah latihan-latihan yang baik, benar, terukur dan teratur. Itu diharapkan. Badan Kesehatan Dunia pada masa COVID kemarin pun mengeluarkan satu buku yang praktis kepada para pihak, dokter dan lain-lainnya, bahwa dia sebutkan bahwa lansia itu memang perlu bergerak, bukan makin tua dia tidak bergerak, tetapi harus bergerak, bahkan harus menambahkan poin-poin bagaimana latihan kekuatan itu perlu dengan beban luar gitu. Jadi memang ada pertambahan ilmu juga di dalam rangkaian tambahan zaman ini gitu Pak Mehmet. Jadi memang ya lansia tidak boleh tidur-tidur saja, harus mau bergerak gitu. Harus bergerak. Iya, betul. Dan ini kelihatannya tidak bisa kita tunggu sampai kita tua ya. Betul. Tadi ada untuk anak-anak sekolah yang remaja gitu. Ya. Supaya mereka itu mulai tahu sejak awal. Menabung tulangnya. Nabung tulang sejak awal. Makanya tadi kan sejak usia 20, akhir 20 dan awal 30 itu semua fungsi menurun. Nah, sementara waktu mulai dia TK, kemudian SD, SMP itu kan naik. Pada itu saatnya 20, akhir 20, di akhir 30, dan ini sebenarnya juga ya sehubungan dengan mereka bekerja, jadi duduk aja. Nah itu dia jadinya memang turunnya itu drastis, apalagi usia pada perempuan. Nah ini lebih khusus lagi karena ada menopause, jadi semua akan terjadi perlambatan yang drastis dalam pemadatan tulang. Nah itu dia, jadi menopause ini juga salah satu penyebab artinya kropos tulang itu terjadi gitu. Jadi memang ya sekalian, orang nggak mau bekerja, duduk-duduk saja karena kesibukan, tidak mau bergerak yang lebih yang teratur, terukur. Nah jadi ya klop, jadi turunnya drastis gitu Pak. Saya melihatnya ini harus lebih luas barangkali ya, karena manfaatnya luar biasa ya.
menjaga anak-anak sejak awal sudah aware kan, Ya. bahwa menjaga kesehatan tulang dan sebagainya, karena ini akan berdampak sampai tua ya. Ada keinginan untuk memperluas ini menjadi bagian dari olahraga di anak-anak sekolah enggak? Kepengen. Ya itu cita-cita kami. Cita-cita kami untuk saya sudah pernah bicara juga di PDK, tapi mungkin ini belum waktunya. Ya insya Allah kalau memang berkenan, karena memang ini sangat manfaat sekali menurut saya. Dari anak-anak sekolah mengetahui bahwa penyakit osteoporosis bukan untuk orang tua, harus dijaga dari sejak begini, dari ibu-ibu hamil malah harus menjaga kesehatan tulang janinnya, di kalsium, intake kalsium yang bagus. Jadi ya, terkait cukup. juga dengan makanan. Ya, nutrisi. Jadi kita bukan hanya bergerak saja Pak, tetapi faktor nutrisi juga kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan pengetahuan ini, bahwa nutrisi dikelopkan dengan latihan itu sangat baik sekali untuk kesehatan, khususnya untuk kesehatan tulang. Nah ini informasi buat para pemirsa ya, kawan-kawan Sinar Tani juga di manapun berada ya. Walaupun kita mencoba menjaga sebaik mungkin, tetapi kita harus juga memberitahukan kepada anak-anak bahwa mereka harus jaga ya. Mau bergerak ya. Cucu ya. Betul sekali. Sekarang kan gadget ini kan yang bahaya sekali ya. Yang kita khawatirkan itu kan sekarang gerakan fisik itu semakin kurang ya. Karena mereka belajar dari komputer, gadget dan sebagainya. Dan sekolah-sekolah banyak yang tidak mempunyai lapangan olahraga ya. Betul, tidak semua. Itu gunung tinggi bertingkat, mereka tidak bisa bekerja apa-apa untuk olahraga. Baik, nah kira-kira dukungan-dukungan semacam apa yang diharapkan oleh Perwatusi supaya ini bisa berkembang lebih luas lagi dan kemudian diadopsi oleh masyarakat, Bu Anita? Iya, makanya tema kita untuk tahun ini adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kita selalu melakukan sehingga baik dari pemerintah, swasta, dan organisasi-organisasi lainnya, itu kita kolaborasi bagaimana cara kita mensosialisasikan penyakit osteoporosis ini, keropos tulang, kepada masyarakat luas. Dan pencegahannya itu untuk percepatannya di situ. Ya tidak baru-baru saja nih, ada beberapa orang kawan-kawan saya juga yang jatuh tangannya banyak retak, pahanya retak. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, tentu biayanya sangat besar Bu Ade ya? Sangat besar, ya. Dan juga tidak selalu 100% pulih kembali. Ya, artinya kalau orang sudah mengalami patah tulang, itu untuk dirinya sendiri juga sudah mulai minder dan lain-lain. Dan termasuk juga tadi biaya, memang keluarga jadi harus berperan banyak, bebannya jadi banyak. Demikian. Jadi sehingga kita memang di sini ada pencegahan, ada primer, sekunder dan tersier. Yang primer itu bagi anak-anak, remaja dan dewasa muda supaya tidak sampai kepada osteoporosis. Untuk yang sekunder, bagaimana kita mau bergerak agar yang sudah mengalami osteoporosis tidak patah tulang. Dan yang pencegahan ke tersier adalah bahwa orang yang sudah pernah patah tulang tidak patah tulang berulang, karena memang dalam teori disebutkan ketika sudah pernah patah karena osteoporosis, nah itu akan berulang kembali pada tulang yang sama atau tulang yang berbeda gitu. Jadi begitu sebenarnya pengetahuan yang kita dapatkan, sehingga memang perlu sosialisasi mau bergerak, tapi bergeraknya itu dalam bentuk latihan yang baik, benar, terukur dan teratur gitu Pak. Jadi nggak boleh gerakan yang bukan sembarangan, iya. Misalnya untuk orang tua tidak boleh menunduk-nunduk begitu ya. Jadi ada gerakan yang harus ekstensikan punggungnya supaya tidak mengalami patah tulang gitu. Dan apabila terjadi keretakan di beberapa bagian tulang itu, mungkin dampaknya juga berbeda tergantung di mana posisinya ya. Iya, memang ada 3 tempat tulang yang sering gampang patah karena osteoporosis, yaitu pergelangan tangan, kemudian pangkal paha dan tulang belakang bagian bawah. Itu yang sering mengalami patah tulang.
karena osteoporosis. Semua tulang bisa patah, tapi 3 bagian ini memang yang gampang patah karena osteoporosis. Itu Pak Mehmet. Dari ciri-ciri di luar ya, bisa nggak kita merasakan bahwa kita menderita osteoporosis atau yang lainnya enggak gitu, gimana? Inilah masalahnya. Makanya tidak menjadi prioritas. Jadi masalahnya silent disease ini, penyakit. Sehingga orang-orang nggak peduli. Orang kan pasti datang ke dokter itu karena rasa sakit, rasa yang kaku luar biasa pada tubuhnya, atau mungkin deg-degan yang luar biasa. Tapi osteoporosis tidak punya gejala, sehingga pada satu saat dia patah baru terasa sakit gitu. Jadi memang inilah kendalanya, bagaimana awareness orang untuk dapat bahwa osteoporosis itu sebenarnya satu penyakit yang serius sebenarnya gitu. Jadi jangan dianggap enteng kalau udah patah baru sakit. Jadi kalau nggak patah dia nggak sakit-sakit Pak. Nah disinilah problemnya gitu kira-kira. Jadi memang kalau bisa kita lihat bagaimana kira-kira ya, kita bisa sebenarnya lihat dengan prediksi dengan mengukur tinggi badan setelah menopause atau katakanlah 50 tahun ke atas, biar laki-laki perempuan mengukur tinggi badan Pak. Kalau dalam sebulan tinggi badannya berkurang 2-3 cm, kita masih curiga terhadap osteoporosis. Memang alatnya mahal ya Bu, untuk kita gunakan untuk masyarakat umum, memang itu mahal. Tapi dia bisa mendeteksi kepadatan tulangnya seberapa. Apakah dia normal, apakah dia osteopenia sudah mulai berkurang, apakah sudah mengalami osteoporosis. Jadi tidak harus tunggu patah tulang dulu gitu. Jadi ada sebenarnya alatnya, bone mineral density, cuman memang terus terang mahal sekali untuk pemeriksaannya gitu Pak. Ya, saya teringat waktu masih kecil sekali itu dari paksa minum apa namanya Livertran itu ya. Itu nggak enak sekali. Iya. Itu ada bagian dari untuk menghindari osteoporosis gitu. Sebenarnya bahan dasar tulang yang kita perlu tahu bahwa bahan dasar tulang tuh ada kalsium. Jadi dominan kalsium, ada bermacam-macam lagi, fosfor dan lain-lain. Tapi kalsium ini adalah bahan utama dari tulang, sehingga memang kita butuh kalsium setiap hari. Kalau usia kita 1000 sampai 1200 1300 mg per hari harus minum gitu. Minum atau makan. Bisa dari tahu, tempe, ikan lebih banyak gitu, karena ikan bisa dapat macam-macam ya. Dapat kalsiumnya, dapat vitamin D-nya, dapat proteinnya. Jadi ikan itu memang sangat baik. Nah itu yang perlu dilestarikan juga, dan kita pernah kerjasama ya Bu ya dengan kelautan ya kan? Iya. Jadi perikanan dan kelautan departemen kementerian di sana. Jadi memang itu memang perlu Pak. Jadi menggali orang-orang yang berpotensi untuk hal ini, jadi bisa membantu Perwatusi juga sama-sama menyehatkan tulang, katakanlah tubuh kita, karena ada tadi proteinnya, ototnya juga bisa dilakukan. Jadi bahan dasarnya itu dulu kalsium, tapi ternyata kalsium itu tidak bisa masuk ke dalam tulang kalau tanpa ada vitamin D. Jadi dalam tubuh kita harus ada vitamin D. Nah, vitamin D bisa kita dapatkan dari matahari misalnya. Nah, itu sangat baik ya. Waktunya bisa jam 9 pagi itu udah dapat 15 menit sampai 20 menit aja berjemur. Itu sudah sangat luar biasa vitamin D-nya, sehingga kalsium yang sudah kita makan akan terserap kepada tulang. Jadi mesti ada bahan ini dulu, bahan-bahan dasar supaya tulangnya lebih kuat dan padat gitu. Ya, itu sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk tidak terlalu sulit ya. Ada upaya apa kira-kira Bu Anita untuk mempromosikan kepada masyarakat agar mereka itu terhindar dari osteoporosis? Kalau di kampung-kampung kan kelihatan sekali banyak orang-orang tua itu menjadi bungkuk, menjadi lebih kecil gitu ya. Mungkin informasi semacam ini harus disebarkan bersama dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di situ. Iya, target Perwatusi itu adalah mencetak instruktur sebanyak-banyaknya. Karena instruktur itu adalah merupakan kepanjangan tangan dari Perwatusi untuk mencapai ke masyarakat
di tingkat atas, menengah, sampai ke bawah, kelurahan, kecamatan, RT, RW. Jadi memang Perwatusi 1000 instruktur setiap tahun akan kita cetak, akan kita latih. Dan tahun ini juga kita, insya Allah ya dokter, kita mau untuk nasional ya, secara nasional 100 instruktur nasional, di mana mereka nanti akan bisa melatih di daerahnya masing-masing. Kalau sampai ke pelosok-pelosok, paling tidak ada pengetahuannya lah. Mereka jangan sampai salah melatih orang tua gitu kan. Jadi kita godok nih 100 instruktur di seluruh Indonesia. Jadi supaya mereka bisa menyampaikan ilmu itu di sana yang belum bisa mengikuti pelatihan secara yang 2 hari oleh Perwatusi itu ya, jadi lokal boleh mengadakan instruktur itu. Instrukturnya akan kita latih. Karena memang makin banyaknya instruktur itu, jadi sehingga komunitas-komunitas yang dibentuk oleh instruktur itu, dari situlah pengetahuan mengenai osteoporosis ini terus disampaikan. Selain itu, kita tentu mengajak dinas kesehatan daerah. Kita juga setiap tahun kita ada 4, kita gerakan daerah 4 provinsi. Gerakan daerah melawan osteoporosis. Itu kita melibatkan pemerintah daerah, melibatkan juga dinas kesehatan, Dispora, Dispora. Jadi karena memang tanpa pemerintah juga peduli, memang sulit. Karena mungkin tidak, kalau dibilang tidak peduli, tapi mungkin ini kan bukan prioritas penyakit ini. Jadi sehingga organisasi inilah yang membantu pemerintah. Kita ini membantu pemerintah untuk mempercepat pengetahuan osteoporosis dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Yang seperti itu biasanya yang cukup efektif itu melalui Dharma Wanita, Bu. Ya, PKK. Kita kerjasama dengan PKK. Ya, ada Dharma Wanita, PKK. Jadi kita masuk ke sana juga. Ya, saya kira itu sangat penting ya. Kawan-kawan semua, saya kira ini harus kita perhatikan betul ya. Kita tidak merasa terjadi degradasi di dalam tubuh kita ya, tapi bisa tiba-tiba sesuatu terjadi yang sangat merugikan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Anita dan Ibu Ade itu menjadi informasi penting buat kita ya, bahwa bergerak itu penting, apalagi gerakan-gerakan ini tidak hanya gerakan sembarangan, tetapi sudah melalui suatu penelitian bahwa gerakan ini memperkuat apa dan sebagainya gitu ya, tidak semata-mata begitu saja gitu ya. Kalau kita lihat olahraga-olahraga, senam-senam yang biasa kita lihat itu pada hari libur itu gimana Bu Ade? Apakah ada kaitannya dengan ya sebenarnya semua gerakan yang memang baik, benar, terukur, teratur itu sangat baik juga. Cuman memang kebanyakan yang dilakukan adalah gerakan-gerakan yang hanya aerobik ya. Sedangkan Perwatusi lebih banyak juga, selain aerobik kita banyak menguatkan otot, yaitu menggunakan beban tubuh sendiri ataupun beban luar dengan dumbbell, dengan stick ataupun dengan handuk, bahkan di matras juga kita lakukan, sehingga keseluruhan tubuh itu mendapat beban mekanis yang memang dibutuhkan oleh manusia, dan itu bisa semakin baik kepadatan dan kekuatan daripada otot itu sendiri gitu. Saya lihat gerakannya sekarang sebarannya luar biasa, cepat sekali ya. Karena Ibu berdua ini kan udah kemana-mana gitu. Iya. Sibuk gitu. Ada ini ke-15 ya Bu untuk NTB ya. Iya, jadi kita sudah punya di 15 provinsi. Tahun ini ada 3 lagi. Mungkin kalau misalnya bisa semua dibentuk 18 provinsi, 75 kabupaten kota. Ya, cabangnya ada 75 Pak. Jadi setiap daerah itu, misalnya nih Kalimantan Timur daerah 5 cabangnya. Jadi daerah kota-kota kecil juga ada 3. Makanya perlu sekali dari instruktur ya Bu. Instruktur diperbanyak itu instruktur. Iya. Nah, saran-saran apa kira-kira yang bisa Ibu berdua sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang masih muda barangkali ya. Kalau yang sudah lansia, mereka sudah sangat aware, saya kira sudah mulai ikut kegiatan-kegiatan ini, dan jumlahnya yang pesertanya sudah
semakin bagus dan dalam grup-grup yang besar ya. Iya. Kalau saya lihat dalam acara itu, terutama yang dari Malang, dari IBB, itu kan dalam grup yang besar itu ya. Kira-kira saran apa dari segi pertama makanan ya, yang harus mereka perhatikan supaya kita bisa terhindar dari osteoporosis ya. Mungkin bukan makanan yang mahal-mahal seperti yang basic, tetapi itu sesuatu yang bisa menjaga perbedaan. Iya, tadi seperti halnya di awal juga kita sudah ngomong bahwa tulang itu tidak hanya untuk bergerak saja atau otot bergerak, tetapi nutrisi penting seperti kalsium dari tahu, tempe, ya atau susu mungkin bisa dimakan. Tapi ikan-ikanan itu sangat berperan baik untuk tulang, otot ya, karena dia termasuk protein tetapi ada kalsiumnya gitu ya. Apalagi tuh ikan-ikanan yang berduri Pak, misalnya ikan teri ya, itu bagus sekali dikonsumsi. Untuk anak-anak juga bisa kan, kalau gitu ikan sarden yang duri ya istilahnya ya, bertulang istilahnya, yang kita makan itu sangat baik sekali untuk kalsiumnya. Dan satu lagi, jangan malas untuk mau berjemur hanya 15 menit atau 20 menit. Makin itu setiap hari. Jangan takut hitam ya. Iya, jangan takut hitam. Makanya nggak usah sampai jam 12, jam 9 pun cukup kok kita melakukan jam 8 ke jam 9. Sekarang kan trik-triknya jam 8-an, jam 9 itu sangat baik. 20 menit baik sekali supaya kalsium tadi terserap gitu ya. Jadi memang bahan-bahan yang ada di Indonesia ini sangat ada untuk keperluan kita, dari mulai anak-anak sampai lansia itu. Jadi ikanlah penting sekali ya. Saya rasa karena kebetulan saya penggemar ikan itu saja sih. Sama Iya. Kalau ikan itu, selama ada ikan saya lebih baik pilih ikan daripada yang lain. Iya betul. Jadi tepuk 3 Pak, kalau saya bilang ada proteinnya, ada kalsiumnya, ada vitamin D-nya di ikan itu. Hanya saja memang pemilihan pemasakan, pengolahan ikan itu jangan semua digoreng terus ya, banyak sekali pindang boleh dan lain-lain itu. Begitu kira-kira. Jadi pemakan ikan teri jangan merasa minder ya. Ya, ikan teri basah Pak, bagus sekali. Kalau ikan teri yang kering itu banyak juga garamnya, jadi hati-hati ya, gitu aja. Kemudian gerakan-gerakan setiap hari itu, seperti ikut pelatihan itu ya sekarang, harus berapa sering itu kita harus lakukan itu? Ya, kalau disebutkan dalam WHO atau Badan Kesehatan Dunia, orang mesti bergerak itu setiap hari ya. Kalau bisa 150 sampai 300 menit per minggu. Itu yang dianjurkan. Jadi kalau kita bergeraknya lebih teratur dalam bentuk latihan, nah itu semakin bagus Pak. Jadi tidak ada bergerak, tapi bergerak juga bagus. Menyuci, menyapu dan lain-lain itulah yang disebutkan 150 sampai 300 menit per minggu. Tapi kalau kita dalam bentuk latihan tentunya lebih terarah ya Pak. Kita bisa latihan untuk latihan jantung parunya, kita bisa latihan untuk kekuatannya, kemudian kelenturannya. Bahkan kalau di senam Perwatusi yang untuk lansianya, kita melakukan latihan untuk keseimbangan yang related to skill. Jadi itu adalah bagian dari skill. Kalau yang tadi saya sebutkan aerobik untuk jantung paru, kemudian kekuatannya atau untuk kepadatan ototnya, tulangnya, kemudian fleksibilitas, itu adalah kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi sebenarnya udah klop kalau Bapak Ibu mau berkunjung di senam virtual Perwatusi hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 8 sampai jam 9. Gitu Pak. Ini promosi bagus nih. Saya kira tadinya saya nggak mau ikut. Nah, itu. Ternyata Pak. Karena kok perempuan semua, saya pikir gitu ya. Tapi ternyata sudah ikut, walaupun 1 jam dan sambil duduk keringatan. Keringatan. Iya Pak. Luar biasa. Saya ingin mengundang seseorang nih untuk memberikan testimoni gimana manfaat berlatih. Jadi Dokter Silvi ini dulu
Ketua Perwatusi Bogor. Oh Iya, iya. betul. Pada waktunya ya, Pada waktunya. Gimana manfaat Keluarga apa besar. yang sudah bisa di-share kepada yang lain? Banyak sekali sebetulnya ya, tapi permulaannya tuh jadi waktu pandemi saya terpleset dengan karpet ya. Itu Iya. ya memang jadi pada saat itu kan kita paling takut ke rumah sakit kan kalau tidak Iya, perlu iya, betul iya. ya. Jadi tapi akhirnya dipaksakan juga jam 11 malam ronsen aja pertama. Nggak ada apa-apa katanya. Ya oke. Nah, tapi sakit terus ya. Terus pas ada ini ya senam virtual itu Iya. kan saya coba ya dengan ini karena fisioterapi juga takut ke rumah Iya, sakit. betul. Iya, karena Jadi rumah benar-benar sakit jadi semua saya ya. jadi Iya. tidak fisioterapi, hanya ronsen untuk memastikan tidak ada yang fraktur. Memang tidak ada, tapi kelihatannya ada yang tendon or Iya, ligament, iya. ya nggak tahu ya, tapi betul-betul sakit akhirnya dengan senam virtual itu luar biasa. Luar biasa, yang tadinya jalan terseret-seret Iya. itu bisa jalan normal. Cuman yang saya sampai sekarang belum bisa adalah duduk di antara dua sujud. Sujud. Oh iya. Duduk di antara dua Sujud, sujud ya. karena harus benar-benar Iya, ya. iya. Nah, jadi itu luar biasa. Terima kasih Bu Anita, terima kasih Dr. Andre dan semua instruktur ya. Itu benar-benar nggak terasa. Saya juga nggak kira bahwa itu akibat dari senam ya. Karena setelah beberapa kali loh, kok jalannya jadi normal Iya. gitu kalau jalan-jalan. Nah, Karena kekakuan juga ya, Ya, bekas ya, injury. iya. Dan yang lainnya adalah frozen shoulder. Oh, iya. Nah, itu betul-betul dengan senam Perwatusi sangat menolong. Jadi dan semua tahu barangkali frozen shoulder nggak bisa sembuh betul ya. Iya, Nggak bisa. betul. Jadi tapi dengan senam Perwatusi dia hilang sebentar sembuh, dan yang tadinya nggak bisa nyisir, Nyisir. bisa nyisir atau nggak bisa pasang Iya, iya, ya, kancing. kancing, ya, Sleting. sleting. Itu sangat sampai sekarang saya itu sekali sangat membantu. Kemudian 3 kali udah banyak nih ya, yang satu kali lagi ada nyeri ya, nyeri dari sebelah Lengan. bahu ke lengan. Ya. Kan pemikiran Berarti ke kita sini. kan sebelah kiri jantung ya, tapi ini kayaknya bukan jantung. Kan, ada. iya. Setelah di ronsen ternyata ada osteoporosis cervical. Ya. Cervical, iya. OA Dan kali? ada. Oh. Kenapa? OA kali ya? Iya, tapi karena kata-kata ronsennya ya. Iya, Kan. iya. Kemudian Iya. terus saya fisioterapi, tapi senam terus ya. Fisioterapi 12 kali, kemudian lebaran. Ya, istirahat dong ya fisioterapinya Iya. kan. Nah, saya pikir nanti habis lebaran diteruskan. Tapi dengan terus senam ternyata sembuh. Jadi saya tidak fisioterapi. Jadi batal. Luar biasa. Iya, Itu dan- dia, iya. alhamdulillah betul-betul luar biasa. Itu kita syukuri. Terima kasih. Jadi ada Saya manfaat itu, juga Dok. merasakan manfaat itu. Saya kan petokat ya waktu sakit punggung, sakit leher, apa namanya? HMP. HNP. Iya. Mulai ikut itu sesudah dia ikut, dan saya coba raga rutin waktu itu ya. Sekarang suka ada bolos-bolos karena waktunya kadang-kadang mepet-mepet dan saya harus iya. pergi ya. Tapi alhamdulillah, dulu tokat dipakai begini, saat tokatnya pakai begini. Pakai olahraga lagi. Ini nggak ke bawah lagi ya. Kalau di bawah lagi, udah begitu ya tokat. Mantap. Baik teman-teman sekalian, saya kira kita mendapatkan informasi yang luar biasa ya. Jaga kesehatan kita masing-masing. Kita tidak bisa membeli kesehatan, kita tidak bisa mewakilkan kesehatan kepada orang lain. Kita harus melakukannya sendiri. Dan tips yang disampaikan tadi oleh Ibu Anita dan Ibu Ade sungguh sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada testimoni barusan, dan saya kira itu akan terjadi kepada Anda semua kalau kita melakukan olahraga ini secara rutin. Terima kasih Bu Anita, terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok hari Kamis ya. Hari Ya, Kamis senang. kita senam bareng ya Bapak Bapak Ibu Ibu. yang sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.